Halo guys, ketemu lagi dengan Jebol JP Bicara Bola. Aduh, sorry nih gue pakai sarung habis begadang. Eh, tau nggak nonton apa? Nonton MU bro, MU. Gue pikir udah jago. Sama aja kayak Liverpool, satu-satu. Emang kalau sohib gitu, kadang-kadang suka berantem, terutama fansnya ya, ribut melulu. Padahal mah pemainnya baik-baik aja. Nggak mau jauh-jauh, Liverpool sama MU ya. Satunya draw, posisinya ya 11-12. Dear Liverpool, gua tahu kita selama ini sering banter. Gua kalah, lu seneng, lu kalah, gua juga seneng. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini rasanya makin beda. Lu ngerasa juga gak sih, Pul? Poin kita sama, peringkat juga deketan mulu. Bahkan terakhir kita sama-sama seri di kandang. Skornya sama pula lagi. Gua tahu kita rival, tapi bisa gak sih untuk kali ini kita damai? Sebentar aja kok. Mau ya, Besti? Oke, tapi gue nggak mau ngomongin itu sih. Ini kan udah mau SEA Games ya. SEA Games Indonesia targetnya apa ya? PSSI bilangnya perak gitu. Pemain ini pengennya emas. Iyalah kalau ke turnamen ya targetnya harus tinggi. Persoalan nggak tercapai itu persoalan lain. Kan itu soal proses aja. Tapi ini soal Asia Tenggara nih ada yang hal yang menarik nih yang gue pengen share ke kalian. Udah pada tahu belum bahwa ada nih 10 besar pemain di Asia Tenggara itu yang nilai transfernya luar biasa besar ya. Dan yang menghebohkan adalah buat gua, mungkin bukan heboh tapi mencengangkan adalah 9 dari 10 pemain itu berasal dari Indonesia. Ini datanya data transfer market ya. Ya kalian mungkin udah ada satu dua yang menemukan, tapi ini gue mau share nih. Nah, siapa nih 10 pemain itu? Nomor 10 ya, kalau lo tahu adalah Tom Hai. Tom Hai ini pemain Persib Bandung, udah jadi pemain liga lokal. Dia itu nilainya tuh nilai pasarnya ya, bukan nilai transfer, nilai pasarnya tuh sekitar 17,38 miliar. Wah, luar biasa juga, gede juga ya. 17,38 miliar. Tom Hai ini ada di peringkat 10, kita tahu dia baru saja tuh mencetak gol pertama ya buat Persib Bandung. Bobotoh pasti senang karena pemain satu ini pemain yang terbilang jenius ya, punya visi yang bagus di lini tengah Persib Bandung dan di tim nasional Indonesia. Nah, nomor 9 ini nyempil, pemain dari Thailand ternyata. Eh, Nilai pasarnya 17,38 miliar. Namanya Supachai Chaidet. Wah, dia main di Buriram United. Di Liga Thailand juga liga yang cukup bagus ya di Asia Tenggara. Ya tentu saja bersama dengan Liga Vietnam, makanya nggak heran tim nasional juga bisa dibilang selalu susah dikalahkan oleh Indonesia ya. Eh, di masa-masa lalu dia harusnya masa sekarang sih udah ya 11-12 mestinya ya udah banyak pemain diaspora ya di Indonesia. Nomor 8. Nah, siapa dugaan kalian? Ya, nomor 8 adalah Ole Romney. Ini Ole 20,86 miliar. Luar biasa. Dia sekarang main di Oxford United. Kita tahu Ole ini salah satu pemain yang kalau tampil di tim nasional selalu kita tunggu-tunggu ya kemampuannya, apalagi dia sudah beberapa kali ya mencetak gol bagi tim nasional dan tentu saja sayang nggak bisa ke Piala Dunia kemarin, gagal di kualifikasi, malah prakualifikasi ya. Jadi kita harus menunggu lagi nih kapan Ole main ya buat tim nasional. Nah, nomor 7 itu ada Dean James, nilainya 31,29 miliar. Wow, dia dari Liga Belanda ya sekarang ya, bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie. Ini pemain yang gue beberapa kali lihat dia main ya, nggak langsung di Belanda tapi nggak punya duit gue. Ya dia pemain yang cukup menjanjikan ya, dan makanya tidak heran terus kemudian dia dinaturalisasi oleh PSSI gitu. Dan James 31,29 dan nilainya ini sama ya, setara dengan Martin Paes. Martin Paes ini kiper yang tangguh ya, sekarang main di MLS, Liga Sepak Bola Amerika Serikat di FC Dallas, 31,29 miliar rupiah. Ini menurut gua ini pemain yang kiper yang bikin kita tenang ya kalau dia main di bawah mistar gawang. Visinya bagus, tangguh,
baca bola bola mati juga bagus. Bahkan di Amerika Serikat tuh dia beberapa kali melakukan penyelamatan yang cukup gemilang ya buat timnya. Ya kemudian di nomor 5 ini ada Calvin Verdong. Calvin Verdong sekarang main di Lille, Ligue 1, Liga 1 Prancis. Ya di sana dia memang belum moncer ya, tapi kita tahu Verdong itu pemain yang nggak mau menyerah. Ketika dia pernah dibu gitu ya oleh supporternya sendiri, kemudian dia bangkit, dia nunjukin permainan yang bagus ya, walaupun kadang-kadang sialnya juga datang, baru main berapa menit kartu merah. Tapi ini pemain yang memberikan andil luar biasa ya di penyerangan di sayap ya, dia back sayap yang cukup tangguh. Dan terus saja kita berharap Calvin Verdong akan mampu bangkit, menunjukkan jati dirinya bersama dengan Lille. Kemudian juga di nomor 4, ini ada Emil Audero, ini kiper juga. Nilainya lebih besar daripada Martin Paes ya. Emil itu 55,62 miliar. Dia main sekarang di Cremonese, Liga Serie A Italia. Ini Emil, dulu kita cepat denger ya ceritanya agak-agak susah untuk kita bisa rekrut ya, tapi pada akhirnya bisa membela tim nasional Indonesia. Yang kiper yang cukup bagus juga, sayangnya kemarin juga gagal ya untuk bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Miss Hilgers. Nah ini Mills yang sempat ya netizen kita kadang-kadangnya suka ngebully pemain sendiri gitu ya, sampai kemudian keluarganya memberi klarifikasi bahwa Miss ini juga pemain yang punya komitmen tinggi terhadap tim nasional. Nilainya 86,91 miliar. Dia main di Twente Enschede di Liga Belanda. Mills juga pemain yang menurut gua ciamik ya. Tapi emang sayangnya tidak ditangani pelatih tim nasional yang ciamik. Gua perlu sebutin namanya kan. Inisialnya Patrick Kluivert. Coach Patrick, Coach Patrick, come to Manchester United, okay? Oke, kemudian setelah Miss ada Kevin Dix. Wah, ini Kevin Dix. Kevin Dix ini 86,91 miliar juga, sama dengan Miss. Main di Borussia Mönchengladbach. Gue sempat lah ya sama tim gue interview jarak jauh ya melalui Zoom. Ini pemain yang rendah hati ya. Ini pemain yang bersedia memberikan segalanya bagi tim nasional. Dia sempat cedera, tapi kemudian ketika sembuh langsung gaspol buat tim nasional Indonesia. Julukannya Bang Kevin. Ya, ini pemain yang oke, bola matinya bagus, jago tendangan penalti. Dia pernah gagal juga, tapi cukup tenang lah kalau ada dia. Nah, nomor 1 nih, pasti udah ditunggu-tunggu. Yang belum gue sebutin ya buat mereka yang pemerhati tim nasional, ya pasti tahu lah. Ya, siapa lagi kalau bukan Bang Jai Zes. Ini pemain pujaan, pemain yang humble, yang selalu berani untuk berbicara dengan fans. Ini sosok leadernya luar biasa, leadershipnya kuat sekali, Jai. Dan nampak betul ya, dia tunjukkan ketika setelah musim sebelumnya main bersama Venezia, kemudian sekarang di Sassuolo. Sassuolo ini bukan tim abal-abal ya, Sassuolo tim yang bagus, tim yang bangkit di Serie A Italia, dan dia nilainya sekarang tuh 130,36 miliar. Jadi luar biasa ya. Bahkan Jai itu kalau kalian mencermati pertandingan demi pertandingan dia di Serie A musim ini, itu dia sering mendapatkan rating cukup tinggi ya dari berbagai penilai seperti Opta, kemudian SofaScore gitu ya. Karena penampilan yang cukup tangguh di lini pertahanan. Dan tentu saja gue secara pribadi sangat berharap Jai baik-baik saja, semakin moncer, semakin mencuat bersama liga yang ketat seperti Serie A, liga elit. Ini nggak main-main, kita punya pemain tim nasional di liga elit dunia, di Eropa. Dan tentu saja Jai juga kita tahu akan bersedia memberikan penampilan yang luar biasa juga untuk tim nasional Indonesia. Jadi kita akan tunggu nih. Gue juga berharap-harap ya kapan ya mereka bisa main lagi gitu ya untuk tim nasional, karena waktu FIFA Matchday ternyata yang dimainin justru bukan tim senior ya, bukan tim nasional, tapi tim kelompok usia. Jadi gue lebih prefer gitu ya untuk nyebut tim nasional itu adalah tim senior. Jadi bukan U17, U23, U20 dan sebagainya, karena itu bukan tim nasional. Di FIFA juga ada kalau teman-teman cermati gitu ya,
beberapa dokumen FIFA itu menyebutkan demikian. Jadi kalau tim nasional itu ya tim senior gitu ya. Oke, itu 10 pemain termahal di ASEAN versi Transfermarkt, dan kita berharap ya ada nama-nama lain bisa masuk ke sana. Mungkin saja di masa depan ada Marcelino Ferdinand ya, kita berharap. Setidaknya nilai transfer yang mahal itu menunjukkan bagaimana kapasitas kemampuan seorang pemain ya. Ya kita tahu bahwa sepak bola di luar sana adalah industri, sehingga bukan hal yang tabu, bukan hal yang tidak bisa diperbincangkan tentang nilai transfer, karena di sana juga selalu menjadi bahan acuan untuk menilai, mengkritik pemain dengan nilai transfer yang wah. Ya seperti yang terjadi di tim kebanggaan gue, Liverpool ya kan. Pembelian yang luar biasa mahal tapi tidak serta-merta membuat Liverpool menjadi moncer. Liverpool masih sama dengan Manchester United. Yang ngambek. Oke gitu ya. Sampai ketemu lagi guys. Terima kasih udah nonton Jebol JP Bicara Bola. Ngantuk. Tidur ya, tidur ya, tidur.